Yo, what is up guys, welcome back tuh. Nah, itu channel Rangga 1022 Rangga 1022, and then in this video we are gonna talking about still in If Echoes, ya tetap di If Echoes, masih game yang sama. Oke, gue kecilin, takut nggak terlalu kedengeran kayak kemarin. Masih di game yang sama dan di game yang sama juga, ya di tempat yang sama juga sih. Oke, kali ini gue bakal nge-showcase seperti yang kalian lihat di depan gue ini ada ship Tornado. Ini ship ini bagus, insane, bahkan lebih insane daripada naga gue, sumpah. Ini tuh shipnya di bagian Minmatar ya, Minmatar ships ini Nyamar Empire. Minmatar Republic. Di Minmatar Republic ini Tornado ini terletak di Take a Battle Cruiser, kelas assault battle cruiser, bukan combat ya. Ya sebenarnya bisa pakai combat juga, tapi assault battle cruiser ini lebih cenderung agak ke rating. PvE sorry. Nah, di sini Tornado dia membutuhkan attack level 8. Ini minus 95% large cannon power grenade. Ini roll bonusnya. Jadi dari yang dibutuhkan cannonnya tanpa ship ini berapa dan dikurangi 95% ya. Seperti gue bilang, ini sama kayak naga, kapal kompetisi juga. Kapal kompetisi, siapa yang bisa bikin kapal yang kecil tapi memakai cannon yang besar. Yaitu ini sama kayak naga, kapal kompetisi juga. Pokoknya kayak assault battle cruiser itu kebanyakan itu yang dari kompetisi. Kayak Tornado ini kayak baru rilisnya, nggak prototype banget lah ya. Oke, back to the topic. Di sini naga. Di sini Tornado. Minmatar Battle Cruiser. Long axis-nya itu 548 meter. Kalau singkat gue di sini naga kemarin 648 tuh. 680 meter, jadi gedean naga karena dia panjang. Oke, back to topic. Nah, di sini kita lihat learn more. Kita lihat skinnya sama ya, ini dari Nanocourse. Ini bisa beli ini winter. Oke, kita balik lagi. Tornado di sini ada advanced engineering bonus per level. Ini minus 5% large cannon activation time dan plus 5% large cannon accuracy fall off, dan flag value advanced battle cruiser command per level itu plus 5% flight velocity dan plus 5% scan resolution. Dan mari kita lihat Tornado power grip outputnya ya, bisa kalian lihat di situ atas. Oh iya, di sini ada 1 drone, 6 high slot, 3 mid slot ya, 5 low slot, sama 3 combat rig, sama 3 defense rig, bukan engineering rig ya, engineering rigs. Udah bodoh gini. Oke, back to the topic. Di sini shieldnya ini biasa, paling kuatnya itu eksplosif, dan yang ditahannya itu IM. Dan di sini biasa di armor kekurangannya ya di eksplosif. Makanya kan kalau di armor ini lebih cocok pakai, kan armor itu kebanyakan armor tanking daripada shield tanking. Kalau shield tanking enggak terlalu direkomendasikan pakai eksplosif, pakainya anti IM. Anti IM itu kayak apa ya, gue lupa.
ada drone yang pakai anti-M. Terus armornya itu dia lebih kuat di anti-M. Terus strukturnya sama semua. Terus dia kapasitornya 2504 GJ. Kapasitor recharge time 540 detik. Max kapasitor recharge rate-nya 11,59 GJ. Max lock targetnya 7. Ini gue udah ada skill upgrade ya yang untuk locknya kayaknya apa? Ini antara semua ship sama deh. Di tag pokoknya. Terus signature radiusnya 202,5 meter. Scan resolusinya 257 meter. Sensor stretch-nya 11,6. Flight velocity-nya 203 meter per second. Ini tanpa micro warp drive. Kalau tambah micro warp drive naik sekitar 80%-an lebih. Dan di sini warp speed-nya itu 2,7 astronomical unit per second, dan masanya bisa kalian lihat sendiri. Males gue bacanya. Inertial modifier-nya ini gue nggak tahu apa. Dan kita langsung saja moving ke skill yang perlu. Ini gue skillnya belum banyak ya. Yang skill yang perlu kalian upgrade tuh of course large cannon kan beli ini, tapi karena gue belum ini nge-reach 84, nanti aja gue beli, baru pas nge-reach 84 gue beli ini juga bentar. Nah terus kalian di cruising commands itu kalian ke battle cruiser command di upgrade sampai export kalau bisa. Nah nggak bisa ya udah, jangan paksakan. Yang dipaksakan tidak boleh bos. Terus di sini defense upgrade-nya juga di up kayak battle cruiser, udah advance di sini. Terus sama electronics-nya ini kayak engineering, battle cruiser engineering, advance battle cruiser engineering juga nya di up. Oke. Untuk skill kayak gitu ya. Untuk skill kayak gitu aja. Balik lagi untuk skill kayak gitu aja. Kita ke fit. Salah kok ini. Ke fitting. Nah, di sini gue sayangnya cuma dapat 424 DPS tapi lumayan. DPS, dan di sini gue pakai of course karena nggak ada C-type, nggak mampu beli C-type, pakai Republic Fleet Large Strike Cannon. Ini bisa dapat jaraknya 60 km, akurasi fall off, optimal range-nya 50 km. Dan di sini ini bisa kalian ganti pakai target painter atau kayak disruptor. Nah di sini gue pakai ini status fire sama target painter. Dan di sini gue pakai custom C-type medium shield booster. Dan di sini gue pakai Republic Fleet gyro stabilizer, dan gue pakai marketer tracking computer, dan gue pakai dealer medium micro drive. Dan di sini gue pakai ini MK2 semua, enggak, ini MK3 nih, Canon collision sama Canon ambit extension Mark 3 ya, biar nambah terus ya. Dan di sini gue Mark 1 sama 2 karena nih gue aslinya pas-pasan sumpah pas belinya. Oke. Dan di sini gue pakai salah dari defense. Dan gue di sini defense-nya sekitar dapat 34.333. Nah, terus kapasitornya ya 1 menit 4 detik duration-nya kalau diaktifin semuanya. Apa ininya? Nitro sama high shot-nya sama ininya. Terus sama tadi ke targetingnya ini gue butuh sekitar 20 radar sensor range-nya 20, search scan resolusinya ya segitulah. Terus kita navigationnya ini 6 detik, perasaan gue tadi 5 detik dah. 6 detik dan 235 ntar pengen kencing. Oke, I'm back. Anjing lah kecoa anjing, ngeselin
Oke. Tadi sampai mana kan? Jadi lupa gue gara-gara kecoa. Bentar. Tadi sampai apa ini ya? Navigation ya. Kan navigationnya ya 6 detik biasa. Battle cruiser memang agak lama. Kalau mau cepet capsule udah atau inti. Counter inti interceptor. Terus sama itu speednya 235 dan fittingnya udah gue jelasin tadi ya. Oke. Kita sekarang move to test drive. Yoi, mama. Oke, di sini gue work di small anomaly gue work di Tech 8 ya, biasa. Ini gue warp di 100 km away dan ini tag ya biasa dan seberapa jago kan Dah 3.000 jarak 100 km 3.000 jarak 100 km. Oh iya, BTW bagi yang nanya kenapa pakai ini, kenapa nggak pakai yang apa sih itu namanya WFA apa, karena fire apa sih itu loh, destruktur ya, yang bukan destruktur juga, kayak ya pokoknya di atas destruktur itu loh, yang pokoknya jaraknya lebih rendah tapi ngasilin itunya apa sih, ngasilin warp jammernya lebih gede. Ya pokoknya kayak destruktur. Kenapa nggak pakai itu? Kalau gue pakai itu, ini kan gue selalu solo ya, biasa juga ingat juga ya gue, karena gue di different timeline, different time tuh sama port gue, jadi susah gitu. Nah ini gue pakai buat in case jaga-jaga kayak ada ship mendekat nih, kayak ini nih kan ada nih dia energi being neutralized. Ini kalau misalnya di mute energi gue itu nggak ada dapet apa energi, dan gue susah gitu dapetin energinya kalau misalnya shipnya itu dekat. Makanya gue lebih milih kan lebih prioritaskan small ship first di killnya yang mendekat ke gue, dan itu bagus. Nah kalau misalnya nggak ada apa sih ship yang kecil mendekat dan gue aktifkan nih, berarti gue itu nggak mau membazir kapasitor, atau kapasitor gue tinggal dikit, karena ada beberapa ships yang ngehitnya itu jaraknya jauh sekali, jaraknya sekitar ya 100 km lebih, dan ngehitnya itu sekitar 1418. Itu sekitar makan 30% shield gua. Jadi gua kalau pas pakai itu dan ada lagi di hit lagi, gua pakai ini. Dan ingat ini required fuel. Fuelnya itu kayak nih kayak ini nih. Oxygen isotop, terus plasmoids sama heavy water. Siapa apa lagi sih? Bentar gue buka inventory. Bentar ya. Oh iya, sama liquid ozone sama ionic solution. Bisa bacanya itu fuel. Jadi usahakan pakai itu fuel untuk mengaktifkan ini. Grup medium, pokoknya dari small sampai large itu, pokoknya grup shield booster itu butuh yang namanya plasmoids, fuel. Jadi dia nggak makan kapasitor kita, tapi makan nih. Oh iya, gue pengen lihat ini kan apa, kalau misalnya gue juga bisa pakai ini kalau steel gue copot ya. Oke, ini kan kalau ini berapa tadi? 60 km. Kalau kita pakai ini sama ini 108. Oke, DPS nya jadi 500 dulu, not bad at all. Dan di sini kita
Di sini gue aktifkan target painter ya, biasa. Ini small 6 ya. Kenapa gue males enter large 6 atau medium 6? Itu di hitnya parah bos, anjir, nggak ngotak sumpah. Nggak ngotak di hitnya, keras bener. Sekali ngehit 500, lagi nge-shoot 500 lagi, anjir lah. Makanya gue selalu nge-stack di small 6. Sebenarnya gue bisa sih solo medium dan large 6 di tag 8, tapi permasalahannya itu gue belum terlalu berani. Oh ya, nanti gue coba di tag 9 atau sekarang aja bisa sih. Oke, mari kita coba tag 9. Habis kelar kita ke tag 9. Oke, ini gampang. Ini pas kelar gue ke tag 9 dan kita coba. Oke, di sini gue warp di small warp drive active. Kilometer di tag 9, of course tag 9. Ini pertama kali gue nyoba ya di tag 9, nggak tahu apakah hancur apa gimana, saya tidak paham. Di tag 9 ini gue juga pertama kali nyoba di tag 9 dan gue di tetangga, apa di teritorinya tetangga, tapi aliansi sih ya. Oke, gue nyampe di sini. Oke, mari kita lihat bisa dapat apa. Kurang ajar. Wow, sekali ya meninggal. Armageddon masih nolak gua dia. Ini battleship ya, tag 9 ya, tag 9. Ya ojong itu bodoh. Fire. Itu yang harus dihancurkan utama, target utama. Mari kita tembak. Terus kali hit hancur, free fire. Dan di sini agak lama ya kata gue kalau untuk tag 9. Dah, no damage. The fuck? Crossfire. Oh iya ini Logi. Iya logi. Logistik. Ini logi frigate. Logi free fire tapi dijadikan frigate logi. Tuh kan dia nge-heal si Armageddonnya tuh. Apakah saya harus aktifkan ini dua weapon upgrades? Nampaknya tidak. Dia ini kayak nge-heal gitu, tapi dia Mas bisa lihat dia bukan nge-heal di bagian shield ya, dia nge-heal di
jaraknya yang nggak main-main. Tornado lebih efektif daripada naga. Diam-diam. Ini gue manuver biar next wave-nya nggak ngejar gue. Nah ini udah hampir kelar. Nah ini apa kalau shield udah hancur, karena kan dari yang kayak gue bilang itu shield itu kuat dalam tar gue ini. Shield tuh kuat dalam eksplosif tapi lemah dalam anti-EM. Dan di sini seperti kalian lihat, armornya gampang sekali dihancurkan. Ya ndak terlalu sih tebel dia. Benar. Oke, kita aktifkan itu. Dan berapakah damage yang akan diterima? 6.000. Oh iya, kalau kalian lihat visual efeknya bagus loh di kanannya. Ulang lagi menggenir lot. Ini visual efeknya bagus sumpah. Apa detail-detail kecilnya nggak dilupakan. Nah, apa kayak kedorong gitu. Bagus kata gue. Apa Iveco's nih. Kedorong ini juga senjatanya kelihatan semua. Cuman yang nggak bisa dilihat tuh senjata musuh, senjata di kapal musuh sama kapal teman. Kalau dia tidak nge-share pitching, oke, tidak ada ini red. Ojo buka chat tuh. Ojo buka chat. Kenapa nge-freeze? Buat seperti Canon. Iya, makanya ini gue suka Iveco's ya. Temanya tema luar angkasa dan bagus. Gue recommended buat download. Ini 2GB ya, 2GB luarnya, aplikasinya di download di Play Store-nya 2GB dan dalamnya itu masih ada 1GB, 3GB berarti. Dan di sini kataku tornado ini worth it buat solo sniper. Kalau brawler saya tidak pernah nyoba. Next apa nih? Next Oracle kah? Kalau Oracle apa Talos? Kalau Oracle sih gue udah bisa. Gue belum bisa karena pertama lasernya itu gue belum ada skill sama sekali. Kalau Talos kan pakai railgun udah bisa lah ya. Iya, kemungkinan Talos, tapi gue bakal beli Kandar yang tidak dari Imperial Center buat Stimpers itu gue buat howling. Kita ulah howling apa, pindahkan barang. Oke. Ini juga sudah kelar. Oke, kelar. Dan next wave-nya mari kita tinggalkan Warpov. Salok ke stasiun bodoh. Bye. Oke, gue cukup akhir di sini dan sampai jumpa di next video guys.
bye bye. Jangan lupa like, subscribe. Oh, nggak komen, nggak subscribe, kalian bukan golongan. Ya bodoh. Ya oke, bye bye guys, bye.